Selamat malam teman-teman posting. Sebelumnya perkenalan, saya Mansur Angklung. Di sini saya mewakili posting. Halo, selamat malam, Halo, Mas selamat Ajis. malam. Aduh, Kedengeran nggak suaraku? kedengeran, aman, aman. Kedengeran ya. Aduh, maaf tadi ada kesalahan Halo, teknis sedikit. nggak apa-apa, siap. Aduh, saya manggilnya apa nih, Mas Indra, Mas Aziz? Apa aja lah. Ada yang manggil Indra, ada yang manggil Aziz juga. Oke, Tapi biasanya sih paling sering. bebas bener-bener karena itu dua-duanya tuh seimbang. Ada Oke, Indra, ada Aziz. Mas Indra Aziz Boleh aja mau. ya. Wah ini Ayo, silakan. guru saya ini panutan semua orang. Salah satu musisi Indonesia, aktor Indonesia, dan pencipta lagu artis-artis ternama di Indonesia. Oke, Mas Indra Aziz, apa kabar nih? Ya, baik, Mansur. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Lockdown di sana udah lockdown, Jakarta belum ya? Ya, Jakarta sih kita melockdownkan diri aja ya. Artinya ya di rumah aja gitu. Di rumah aja Maksudnya ya. aku benar-benar ngejaga banget kalau emang nggak penting-penting amat nggak usah pergi. Betul. Sekarang bisa pesan makan, bisa ada ojol, ada apa ya. Semoga Banget, sehat-sehat banget. semua di sana. Nah, saya Amin, perkenalan dulu nih sama-sama sedikit. juga. Ya, mangga, mangga, mangga. Perkenalan dulu dari posting, yaitu posting itu kita bergerak di bidang movement anak-anak muda yang bergerak untuk isu-isu pendidikan dan Hmm. pengembangan sumber daya manusia. Intinya kita Hmm. menghimpun anak-anak muda mulai dari musisi, aktor, pemain film, Hmm. fotografer, penulis, dan banyak lagi untuk kita kumpulkan di sekolah-sekolah, kita kampanyekan anti bullying sebagainya. Gitu Mas Abdul Aziz. Abdul Keren. Mas Indra Aziz. Aduh, Iya. speechless banget nih ketemu idola soalnya. Ah, Aduh, gini nih, kita Mas Indra Aziz ya. ngapain aja selama self quarantine sekarang? Hmm. Yang paling banyak sih nemenin anak ya. Kebetulan Oke, anak juga kan di rumah. Jadi oke. main sama dia, main Pokemon Waduh, dan segala Pokemon ya macam. favoritnya. Sama ya ini sih kebetulan karena teman-teman musisi juga kan pada ngajakin collab, jadi bikin collab dan kemarin bikin collab sama Tompi, terus Terakhir next mau sama bikin itu nama Pevita Pierce ya. Pevita Pierce, udah nonton belum? Udah dong pasti. Semoga posting juga bisa collab sama dia nih. Aduh, ditunggu banget. Iya tuh. Nah ya kita ke depan mau ada collab-collab yang lain sama Andin sama Iwake juga, ditunggu aja Wow. collab-collab lucu-lucunya. Siapa tahu bisa sama musik tradisional ya, ngangkat musik tradisional Ah, juga. itu dia tuh pengen. Ini ada yang nonton ya nih anak-anak tradisional yang boleh dong DM Pasti DM. sih. Soalnya kebanyakan Ya. ya follower saya juga kebanyakan adalah musik tradisional di Bandung, di Oh, siap, Indonesia, siap. Indonesia. Oke. Oh, Betul. mantap, mantap, mantap. Keren, Ternyata ya keren. intinya musik tradisional itu ternyata ada gitu dan bisa berkembang Hmm. di industri musik Indonesia gitu Mas Indrajis. Hmm. Sebelumnya mau ada yang disampaikan silakan Mas Indrajis. Iya sih, paling aku cuma mau nyampein buat teman-teman yang lagi di rumah harus tetap semangat, tetap nyanyi, tetap berkarya, tetap bikin musik. Dan ya udah ini sekarang mungkin waktunya untuk belajar sosial media, belajar teknologi, belajar ngedit, Betul. belajar ngerekam dan segala macam. Betul Jadi karena ya sekarang zamannya udah digital banget ya. setuju banget. Mau dengerin musik Dan tinggal buka platform digital kayak ya Spotify, Joox, Deezer kan. banget, Ya. banget. Nah, ini ada nih dari OVR Mat, Kak Indra Hmm. Ajis. Mm-mm. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan gitu buat latihan vokal? Gimana? Hmm. Kalau saya sih pribadi, kalau nyanyi itu harus setiap hari. Sampai kapanpun kita sebagai seniman, sebagai musisi, sebagai penyanyi akan terus menemukan sesuatu yang baru lagi, akan terus berkembang lagi, nggak akan pernah berhenti. Tapi kalau kamu baru belajar teknik vokal, paling enggak untuk beberapa minggu, beberapa bulan pertama tuh latihannya harus intensif banget. Latihan pernafasan, vocalizing. Nanti kalau kamu udah sering manggung, sering nyanyi, latihan-latihan vokalnya bisa tidak sesering kalau awal-awal gitu. Tapi untuk berapa lamanya yang pasti sampai kapanpun kita harus latihan, harus ngulik, cari apa lagi yang baru, apalagi yang jangan cepat puas lah gitu. Jadi kalau saranku jangan mikirin berapa lama, lakuin aja, bikin karya, nyanyi,
latihan dan terusin, jangan nunggu waktu gitu. Oke, udah kejawab mungkin ya dari OVR Maat tadi ya. Nah, ini ada nih. Dari Wisnu Tio, adakah istirahat berlebih dalam vokalis? Gimana tuh? Menurut saya istirahat vokal itu kan penting ya, vokal rest. Tapi itu kalau kita lagi vokalnya lagi capek. Tapi kalau misalkan istirahat kelamaan juga nggak baik ya, karena ini Betul. tuh karena skill kita bisa karatan atau bisa kaku ya, sama kayak kita sering main basket gitu, tahu-tahu kita lama nggak main basket, pasti pas balik ke lapangan lagi main lagi pasti kaku. Sama ini juga gitu. Jadi saranku, kalau memang kamu nggak ada waktu buat manggung misalnya, ya tetap kan bisa latihan, tetap bisa bikin cover buat Instagram dan sebagainya. Jadi nggak ada alasan buat kelamaan berhenti. No. Jadi say Yeah. no to rebahan berlebih ya. Tuh. Jangan rebahan terus. Ya, betul. Nah, oke. Itu mungkin udah kejawab. Dan sekarang pertanyaan dari posting.idn ya, Mas Indra. Siap. Pertanyaan adalah, gimana sih cara rekaman yang bagus kayak suka cover lagu tapi dengan budget yang minim, dengan sekarang fenomena corona ini kan kita di rumah aja. Gimana tuh? Ya. Menurutku ini juga banyak ditanyakan juga sama orang. Orang selalu berpikir bahwa yang penting itu mikrofonnya harus bagus. Kalau menurut aku, mikrofon bagus kalau environment-nya nggak bagus akan malah jelek justru. Misalkan aku beli nih mikrofon, harganya mahal, dia sensitif banget. Tapi ruangan aku gemak misalnya. Terus di luar ada tukang somai jualan, itu akan hasilnya jelek sekali. Jadi yang terpenting buat kalian, walaupun rekaman hanya pakai HP, kalau ruangannya kedap, kalau lightingnya bagus, hasilnya aku jamin, aku janji pasti bagus tanpa mic bagus sekalipun. Nah, itu jadi intinya Iya. jangan terhalang oleh apa equipment kalian ya. Equipment Jangan. teman, tapi gimana cara Ya, kalian mensiasatinya. Begitu ya, Mas Indra ya. bener banget. Oke. Nomor satu tuh environment, lingkungan kita, kamarnya gitu. Betul, betul. Reverbnya mungkin ya. Nah, kalau perlu sih gini, di dalam ruangan kalau itu gemak, taruh banyak barang deh, taruh baju-baju kotor, tumpukin aja Betul. gitu di situ, di atas kasur segala macam, udah biar biar kedap gitu. Biar suaranya mantul gitu ya, pakai lemari gitu kan. Kan suka Ah, studio ah. recording kan suka pagi gitu kan, peredam-peredam. Nah, betul, Oke. betul banget. Dan satu lagi pertanyaan dari posting, kan lagi self quarantine nih, ada kesempatan latih vokal terus-terusan di rumah. Apa aja yang harus kita latih, Mas? Bagaimana latihannya? Hmm. Ya kebetulan aku juga di YouTube channelnya Vokal Plus itu berencana akan bikin post secara rutin video belajar vokal di rumah yang sifatnya tuh kayak setengah jam 40 menit tuh kayak kita les. Jadi bisa cek ke YouTube channelnya Vokal Plus, di situ Nah, kita akan latihan pernafasan, kita akan vocalizing, setelah itu kita akan ngulik lagu di video itu. Jadi silakan cek situ. Nah, kalau kalian bingung atau nggak punya waktu buat ke YouTube misalnya, latihan apa yang paling bagus? Menurut aku nyanyi aja, jangan mikir nah, ribet-ribet. Buka karaoke, nyanyi, terus rekam pakai HP, terus evaluasi lagi. Mana yang kurang bagus, diperbaiki. Mana yang bagus, dikembangin terus. Tapi jangan berhenti nyanyi, harus nyanyi terus. betul. Dan minta pendapat orang yang lebih ahli, mungkinnya gimana sih suara saya, gimana Nah, bla 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 gitu itu ya. dia. Makanya ikut komen Indra Aziz di Instagram. Ada hashtag Nah, itu komen tuh. Indra Aziz tuh. Boleh. Terus di tag, di mention, dan jangan lupa di Nah, tag Instagramnya Mas Indra Ajis, ya, Vokal Plus. ya, Teman-teman saya itu betul kan banyak sekali. vokalis tuh ya, ada yang sinden, ada Hmm, yang penyanyi seriosa, ada yang penyanyi apa. hmm, Pokoknya Mas Indra ya. Ajis pas saya posting langsung kan, wow, sama Mas Indra gitu ya, langsung excited banget, mereka pengen nonton gitu ya. Wah, Asik, siap. mantap. Dari Jack Christable ini, Kak Indra, kan bosen banget di rumah aku dengan pengen coba-coba buat track lagu sendiri. Aplikasi apa yang Hmm, mudah dipakai buat permulaan, Kak? Gimana, hmm. Mas? Kalau kalau aku untuk aplikasi HP untuk merekam aku kurang hafal. Tapi kalau untuk di komputer ada beberapa aplikasi rekam yang gratis. Salah satunya itu Studio One Prime namanya. Itu tuh Studio Ah, One Prime itu dari apa ya? Dia tuh aku lupa apa, dan juga Pro Tools ada Pro versi Tools, gratis. aduh Pro Tools. Hmm. Ya, Pro Tools tuh ada versi gratis. Nah, buat buat sekedar ngerekam audio,
tanpa plugin yang macam-macam itu bisa banget. Jadi cek Pro Tools atau Studio One itu ada versi yang free, bisa dipakai itu dulu aja. Yang penting terjun dulu. Ntar kalau misalkan, ternyata cocoknya pakai ini, ya udah mungkin bisa nabung buat beli gitu. Oke, oke. Nah, buat vokal itu paling cocok kayaknya. Kalau buat instrumen biasanya saya pakai Cubase atau FL sih. Boleh lah ya. Ya, saya juga di rumah pakai Cubase kebetulan. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini nih dari Darwin Sitanggang. Kak Indra Ajis nanya dong, punya lagu, bagusnya direkam sendiri atau dengan studio rekaman? Gimana nih? Dengan keadaan lockdown ini. Kalau misalkan kamu punya teknologi, artinya punya pengetahuan tentang rekaman, tahu cara mixing, saranku rekam di rumah aja. Karena kemarin gini loh, the best song, the best album rekamannya di rumah. Siapa tuh namanya? Billie Eilish ya. Itu rekaman di rumah. Jadi zaman sekarang itu memang yang penting adalah karyanya, yang penting lagunya. Tapi kalau memang kita bisa meluangkan waktu ke studio, kita ada budgetnya buat ke studio, tetap ke studio pasti hasilnya lebih optimal ya, karena di situ ada apa namanya hardware yang memang canggih lah gitu, kayak mikrofonnya, preampnya, speakernya segala macam. Tapi jangan sampai itu menjadi patokan, aduh nggak ada waktu buat ke studio, nanti aja. Jangan, rekaman langsung di rumah bisa, bahkan pakai laptop doang bisa, serius. Betul, zaman sekarang udah simpel banget ya. Banget. Banget. Nah, mungkin salah satu inspirasi ya kalau yang awal-awal itu rekaman di rumah kayak di Indonesia, Enda Hendresa contohnya, ada Aditya Sofyan, mereka albumnya bagus banget, fansnya banyak banget, rekaman di kamar. Foo Fighters tuh waktu Grammy tahun berapa dia cerita, dia rekaman tuh pakai mic SM58, bukan pakai mic studio, pakai mic SM58 di garasi gitu loh. Maksudnya itu terus menang Grammy gitu, jadi wow. Ya nggak ada alasan. Betul. Tuh buat para followersnya Posting dan Mas Indra. Jadi intinya jangan pernah menyerah dengan keadaan rebahan kita kali ini kan. Mungkin bisa dijadiin kata pahlawan gitu kan. Pahlawan Indonesia tahun 2020 adalah rebahan. Dengan menghasilkan karya tentunya gitu. Ya, betul banget. Nah ini nih boleh dari, namanya aneh. The Ice and the Snow. Waduh. Hai Kak Indra, mau nanya nih, gimana caranya mencari style sendiri ketika bernyanyi? Nah, gimana nih Mas Indra? Ya, banyak orang itu salah satunya ya, kalau dia sering nyanyi di kafe, sering nyanyi di kawinan, ngejob, itu kesulitan untuk nemuin gaya dia sendiri. Karena kan dia banyak cover lagu orang. Dan saat dia belajar lagu cover, dia belajar rekaman dari artis aslinya. Nah ini yang bikin dia kalau ngerasa nyanyi nggak mirip sama rekaman aslinya, dia merasa salah. Saran saya buat kalian yang seperti itu, mulai sekarang coba salah satunya ya dengan nyanyiin dengan aransemen ulang. Misalkan bawain lagunya Afgan, musiknya jangan samain kayak gitu, bikin musik yang lain, gitu ya. Itu akan membantu kita untuk nyanyiin keluar dari caranya si Afgan nyanyi kayak gitu. Nah itu lama-lama akan ngelatih kita bahwa kita nggak harus nyanyi mirip sama asli, atau misalnya gimana, kita bisa punya style sendiri, nggak takut salah. Dan itu bakal dapat, karena gini, apalagi zaman sekarang ya, yang terpenting kayaknya adalah karakter gitu. Kalau seorang penyanyi dia tidak punya karakter yang khas, tidak punya sesuatu yang beda dari yang lain, dia nggak akan bisa menarik banyak audiens gitu. Jangan takut salah. Kalau zaman dulu tuh gini kan, kita kalau mau bikin lagu misalnya, kita mesti katakanlah ketemu sama produser atau ketemu sama label untuk bisa dipublish ya. Sekarang kita punya kekuatannya itu di tangan kita loh. Betul. Ini maksudnya kita sekarang lagi ngobrol nih sekarang sama Mansur, ya kan? Yang nonton ada sekian orang, bayangin, tanpa perlu apa-apa, tanpa lewat jembatan apa-apa, bisa langsung antara kita sama pendengar. Jadi kalau teman-teman punya lagu, teman-teman punya mau bikin video, itu nggak perlu lewat mana-mana lagi, langsung antara kita sama audiens. Jadi sekarang tinggal kita bisa connect nggak sih sama mereka, kita bisa artinya memberikan value nggak buat pendengar kita gitu. Betul. Jadi jangan sampai telat tuh dalam pengertian kelamaan mikir. Nah, kalau kebanyakan mikir, nggak ada action, nggak mulai. Jadi kita tuh lumpuh karena kebanyakan mikir. Nah justru kalau menurut saya, mulai aja bikin kesalahan tuh bagus buat kita.
Makin Betul. sering salah makin bagus. Nah, itu. Kalau benar terus juga bosen kan. Banget. Mas Hmm. Indra ada kepikiran atau mungkin bikin video collab jauh gitu, jadi videonya setengah Mas Indra, setengahnya video Ya, jamming buat teman-teman, gimana nih? ya, Teman-teman pasti ya. banyak yang tertarik. Ya, kemarin tuh ada satu lagunya bebas, bisa dicek Mm-mm. di IG-nya Vokal Plus. Jadi aku bikin iringan yang kayak ada beatboxnya, Aduh, ada kayak ada bass, ada gitu-gitunya. Nah, setengah itu kosong. Nah, silakan diisi sama teman-teman nah di situ. Jadi di cek YouTube-nya Vokal Plus Instagramnya ada. Vokal Plus ya, Mas ya. Ya, di Vokal Plus ada. Mantap, mantap. Nanti juga berencana pengen bikin lagi sih, tapi ya nanti ya. Jadi ini saya juga sedikit sharing tentang angklung yang saya geluti Ya, gitu. gimana? Jadi saya dulu sekolah musik SMK tuh jurusan seni tradisionalnya, jadi belajar gamelan, Hmm, belajar solfeggio hmm, Sunda, belajar alat musik hmm, kecapi, angklung. Nah, setelah kuliah hmm. saya kuliah di ISMI Bandung. Saya belajar angklung dan angklung ini sangat-sangat mendekati choir. Kenapa? Oh, gitu. Jadi angklung orkestra ini memang dulunya kan buat pendidikan. Jadi Nah, satu orang tuh biasanya dikasih satu, dua atau lebih angklung, biasanya ada 4, ada 5, dan itu beda-beda suara. Jadi hmm. dibagi SATB, sopran, alto, tenor, bass. Jadi melodi 1, Oh, melodi 2, melodi 3, dan bassnya. Itu ya. SATB, aduh mantap. Jadi angklung itu benar-benar mendekati si choir ini, yang benar-benar relate Sih. sama Mas Indra. Mungkin Mas Indra kepikiran nanti buat aransemen angklung orkestra, boleh kasih ke saya, mungkin ada samplingnya. Nanti saya Hmm. bakal eksekusi dan saya bakal tampilin buat single launching nanti bareng posting IDN-nya. Gitu, Kalau Mas. angklung berarti secara range Range-nya satu sama. apa? Range-nya Jadi sama, angklung oke? tuh ada angklung bass juga, ada angklung melodinya juga gitu. Dan Bassnya kalau di piano tuh sampai berapa itu? Sampai nada apa kan? yang paling besar tuh sampai G, sampai C, sorry sorry Hmm, sorry, yang bass bass bener bass. Jadi ya. piano yang 5 oktav pun bisa kena sebenarnya. Oh, oke, oke, oke. Pengen banget sih main-main ke sana, pengen denger langsung gitu. Pasti asik ya. Boleh 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 Mungkin boleh ini bisa boleh ya. Lagu Moody Smooth for Love. Moody Smooth for Love boleh. itu salah satu genre di vokal jazz yang mana kita mengambil solo solo instrumen, terus kita hafalin, terus kita kasih lirik kayak gitu. Lagunya kayak gini nih. There I go, there I go, there I go, there I go. Pretty baby, you are the soul who snaps my control. Such a funny thing that every time I'm near you, I never can be heard. You give me a smile and then I'm wrapped up in your magic. There's music all around me, crazy music, music that keeps calling me so. Very close to you, turns me your slave. Come with me, anything that you want to, anything that just let me get next to you. Am I insane? Do I really see heaven in your eyes? Bright as stars that shine up above you in the clear blue skies. How I worry about you, just can't live my life without you, baby. Come here. Don't have no fear. Oh, is there a wonder why? I'm really feeling in the mood for love. Ya, gitu aja dah. Jacob Love. Terbaik, terbaik, terbaik. Lagu itu Thank you, semua thank semua you. teknik ada ya kayaknya ya. Lagu itu tetap dipelajari tuh buat teman-teman yang mau ngulik lagu yang agak challenging. Coba deh, Moody Smooth for Love. Nah, itu Lumayan buat diulikan ya buat buat ngulik. teknik Ya. kalian. Nah, ini tadi Mm-mm. ada yang bilang juga kalau misalnya nggak memungkinkan buat kolaps jauh atau kita jamming, Mas, gimana kalau Mm-mm. kita bikin jamming bersama buat para penonton di sini? Jadi kita Mm-mm. buat tempo atau gimana Mm-mm. di rumah Ya. masing-masing, gimana, Mas? Oh gitu. Yaudah aku kasih beat aja gimana? Nah, Aku mulai ngebeat ya. siap, silakan, Mas. 1, 2, 3, and
Aduh, kayaknya Itu harus itu alatnya gimana sih? Alatnya lihat deh, kok ini keren banget saya sih. pakai ini namanya angklung toel, Hah? Mas. Jadi, Jadi angklung ini udah kayak hah? piano, ada tusnya juga. Oh, sebegitu? Betul, betul. Oh, baru tahu. Keren Itu, wah, asik, asik, Gitu, Mas. Wah, asik, asik. Itu emang 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 ada gitu atau custom atau gimana sih? Sebenarnya ini custom, jadi salah satu apa ciptaan dari Bapak Yayan Ujo, salah satu anaknya dari Oh, Bapak Ujo almarhum. Tapi saya kembangkan lagi. hmm, Intinya alat musik tradisional ini biar masuk efisien karena kebanyakan kan musik tradisional itu kurang modern ya pengemasannya. Saya buat lagi ya, jadi pakai hardcase biar bisa keren, tetap. Udah sedap, sedap, kolaborasi juga sedap. sama di Cinnamon, sama Apple Idol, Oh, sama oh, asik, asik. banyak deh Rocket Rockers. Ah, keren, keren, keren. Oke, oke, oke. Jadi mungkin sama Mas Aziz ini mungkin ada waktu, ada kesempatan, ada aransemen yang mau diisi sama musik-musik yang unik. Mungkin angklung bisa dimasukin. Ah, Kita siap, buat siap. konten lagi sama Iya. posting.idn. Gimana ya? Oh, Ditunggu pokoknya keren, di Bandung keren. lah. Iya, siap dah. Pas aku lagi workshop ke Bandung, nanti Mm-mm. dikabarin deh, kita bisa ngapain bareng ya. Boleh, boleh, boleh. Kabarin aja, Mas. Nanti kita ngopi-ngopi bareng gitu ya. Siapa tahu ada Asik, siap, sama teman-teman siap. posting.idn, saya dan Mas Indra Ah, sesuatu ya. Tapi setelah asik, corona ini mantap. beres. Iya tuh. Aduh. Gimana Mas? Sedikit tanggapan lagi buat teman-teman yang sekarang diem di rumah, Ya, mumpung ada waktu mendekatkan diri ke keluarga, bikin kreatif mungkin karya-karyanya di rumah. Gimana? Silakan ada yang mau disampaikan lagi. ya. Pokoknya sih kan ini kan ada kesempatan, ada apa ya, sesuatu hal yang kejadian luar biasa ya. Memang banyak nggak enaknya, pasti banyak nggak enaknya. Tapi ya kita mesti ambil hikmahnya aja. Mumpung di rumah, kayak tadi aku bilang, kalau kita belum bisa teknik rekaman, belajar cara ngerekam, belum tahu cara ngedit video, belajar cara ngedit. Banyak banget cara buat kita menambah apa ya value kita di rumah Betul. tuh jangan sampai jadi hal yang nggak produktif gitu. Betul. Ya misalkan kita nyanyi udah bagus, kita punya equipment, tapi kita belum bisa edit video. Nah, ini kesempatan kalian buat temen-temen cara belajar edit video kayak gimana, cara settingnya kayak gimana. Pokoknya yang teman-teman belum belajar, kesempatan stay home ini adalah kesempatan emas ya, Mas ya. Banget. Banget, banget. Ya, follow di Instagram kita dan juga Oke. posting.idn Oke. ya. Posting.idn sama Siap. YouTube channelnya Vokal Plus akan ada Vokal Plus juga. video-video belajar vokal di rumah ya. Sip. Jangan lupa follow Instagramnya @Indra Ajis, Ya, @posting.idn, ya. @mansehur.angklung. Hmm. Pokoknya dukung terus musik Indonesia, stay at home, tetap produktif karena musik Indonesia harus kita hargai karena dengan kita siapa lagi yang akan kembangkan gitu ya. Sekarang bukan Ya, waktunya berkompetisi tapi berkolaborasi. Oke, betul saya banget. Mansur Angklung dari posting.idn dan Mas Indra Ajis. Tepuk tangan buat Mas Indra Ajis. Terima kasih banyak. Semoga kita bertemu Yuk. lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.